masih membahas tentang fadilah beriman pada malaikat. Di pertemuan kita yang lalu, kita sedang membahas salah satu fadilah beriman pada malaikat, yaitu dengan meyakini adanya malaikat. Maka hendaknya kita menjauhi amalan-amalan atau perkara-perkara yang dibenci oleh malaikat. Dan ini tentunya hanya bisa dijalankan oleh mereka yang punya iman bahwa malaikat itu ada dan membenci perkara itu. Kita sudah bahas salah satu di antaranya, perkara yang dibenci sebagai contoh, yaitu rumah yang memelihara anjing, patung, dan lukisan makhluk hidup. Kita sudah kabarkan syaratnya ada dua yang menyebabkan malaikat rahmah tidak mau masuk ke rumah itu, yaitu kalau anjing, patung atau lukisan ada dalam rumah dan khusus pada patung dan lukisan berbentuk makhluk hidup, maka tidak mengapa yang tidak berbentuk makhluk hidup. Kemudian dimuliakan atau dipajang. Kalau tidak dipajang, dijadikan mainan seperti boneka, walaupun berbentuk boneka makhluk hidup, insya-Allah tidak mengapa. Atau permadani yang diinjak-injak, tidak mengapa. Nah, tinggal sisa satu tanda tanya yang mungkin akan ditanyakan. Bagaimana hukumnya dengan foto? Sebenarnya kita telah menjelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya di tahun yang lalu, foto dalam pandangan jumhur ulama tidak termasuk lukisan. Walaupun ada sebahagian kecil ulama yang mengatakan foto tetap dilarang kecuali yang dibutuhkan, seperti pas foto untuk ukuran yang kira-kira keperluan ADM atau administrasi. Tapi jumhur ulama, bahkan sampai kitab Fiqhus Sunnah Said Sabiq menyebutkan tentang kebolehan atau dibolehkan foto dipajang. Namun walaupun foto dibolehkan oleh jumhur ulama, mereka membuat catatan selama foto itu tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah, tetap dilarang. Foto istri, foto anak gadis kita yang kita pajang di ruang tamu, itu sebenarnya menimbulkan fitnah, walaupun berjilbab. Karena otomatis tentu menjadi sebuah tanda tanya bagi kita, kenapa harus di ruang tamu? Berarti foto itu disiapkan untuk menyambut tamu. Kenapa harus menyambut tamu? Pasti ujung-ujungnya mengharapkan agar tamu melihat, menikmati, kemudian memuji. Bagaimana kalau tidak dipuji? Dilihat, kemudian dicaci. Dia mulai berkomentar dengan bahasa-bahasa yang tidak enak didengarkan oleh pemilik foto. Bisa saja tamunya mengatakan, nggak nyangka ya bisa sebesar ini sekarang. Dulu di foto kok langsing, sekarang sudah seperti bola bumi. Kita urut-urut dada. Ternyata tamu tidak memuji, sakit hati. Kalau begitu, ada sesuatu yang kita inginkan. Nanti jadi timbul fitnah.
mengatakan isteri kita cantik, anak gadis cantik. Itu fitnah. Dan kenapa harus di ruang tamu? Oh, ingin menikmati foto keluarga. Kenapa tidak taruh saja di ruang kamar? Kamar kita, kamar pribadi. Nikmati duduk di atas kasur berdua sama isteri, lihat. Sampai subuh lihat. Komentar, lihat. Like, subscribe. Kenapa harus di ruang tamu? Bermasalah. Makanya, kita ini kadang-kadang ketika dibolehkan foto, kita jatuh ke dalam dosa yang lain. Foto di dinding. Kalau timbul fitnah haram, apalagi foto di dinding Facebook. Itu lebih haram. Karena dia langsung dinikmati, bisa diambil, bahkan dukun pun bisa mengambil sebagai alat untuk sihir. Foto istri entah di mana-mana. Ya, sedang rekreasi, wisata. Bahkan ada yang baru keluar dari kolam renang. Baju melekat di badan, kita foto, tempel di Facebook, tidak dikunci, dinikmati oleh orang banyak. Itu fitnah terbesar. Meninggal, suami meninggal atau istri itu meninggal, maka tersisa jejak-jejak kaki, yaitu dosa jariah yang dia tinggalkan, yang mungkin masih dinikmati oleh orang lain. Maka berhati-hati Bapak Ibu yang menggunakan foto, walaupun foto dalam pandangan jumhur dibolehkan. Baik. Jadi itu rumah yang dibenci oleh yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmah. Dan sebagai pembuktian, kalau kesurupan dalam rumah yang ada lukisan, coba ru'yah orang yang kesurupan di rumah yang ada lukisan atau patung. Kecil sekali kemungkinan bisa sembuh dan bisa keluar. Ini pengalaman ru'yah. Kecil sekali. Kenapa? Karena syaitan ada tempat bersandar. Yaitu salah satu maksiat yang paling dibenci Allah. Yaitu patung dan lukisan. Maka seminggu yang lalu saya sudah katakan, jangan sampai kita beli lukisan mahal-mahal, 3 juta. Hanya untuk menghadang malaikat masuk ke rumah kita. Udah beli mahal, malaikat enggak mau masuk. Jangan mengira ini dongeng. Karena Aisyah, gorden saja, itu Rasulullah suruh cabut. Gorden yang tidak disengaja bergambar, disuruh cabut oleh Rasulullah. Aisyah memotong-motong, dijadikan sebagai bantal, sarung bantal. Sudah tidak berbentuk. Nah, makanya hati-hati dalam urusan ini. Baik. Berikutnya, perkara yang dibenci oleh malaikat. Ini sebagai iman kita pada malaikat. Berikutnya yaitu malaikat tidak suka rumah yang sepi dari bacaan Al-Quran. Malaikat tidak suka, tidak mau masuk, tidak berteman, tidak memberi kebahagiaan rumah yang sepi dari bacaan Al-Quran. Ada salah satu asar dari sahabat, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Asar ini riwayat Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Kata Abu Hurairah, innal baita la yattasi' ala ahli. Ada rumah, yang rumah itu orang yang tinggal di dalamnya merasa lapang, merasa nyaman. Wa tahduruhul malaikah, dan rumah itu sering dihadiri oleh malaikat. Jadi malaikat keluar masuk ke rumah itu. Wa tahjuruhu syayatin, dan rumah itu dijauhi oleh syaitan. Syaitan enggak suka berada di rumah itu. Wa yaksuru khairuhum, dan pemilik rumah banyak melakukan kebaikan. Mana rumah itu? Ayyaqra fihil Quran, yaitu ketika orang membaca Al-Quran di dalamnya. Jadi ada 4 kelebihan orang yang menghidupkan rumah dengan Quran. Rasulullah sudah mengatakan dalam hadis yang lain,
Jangan jadikan rumahmu kuburan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Iaitu sepi dari amalan-amalan. Kelebihan pertama rumah yang dibacakan Quran di dalamnya adalah pemiliknya merasa rumah itu lapang. Walaupun kecil. Tipe 36. Kamar kecil-kecil, kamar mandi satu kecil. Semua kecil. Orang-orang tinggal di dalamnya kecil-kecil. Suami kecil, isteri kecil. Tapi bagi mereka yang baca Quran dalam rumah kecil itu, rasanya lapang. Tidak ada komplain. Tidak merasa pun sempit. Allah bukakan ke lapangan hati. Isteri pun enggak pernah berkata, "Bang, kayaknya kita sewa rumah lain. Ini kayaknya kita enggak muat lagi. 3 kali langkah sudah sampai ke dapur. Balik lagi ke depan cuma 4 langkah." Enggak ada komplain itu. Enggak pun dia banding-bandingkan dengan rumah tetangga. Dia merasa senang. Kenapa? Salah satu rahasianya, yaitu mereka yang menghiasi rumah itu dengan Quran. Makanya rumah yang ada Quran, Allah lapangkan hati pemiliknya. Tidak merasa rumah itu sempit. Kemudian kelebihan kedua, tahduruhul malaikah. Dihadiri oleh malaikat. Malaikat senang berada di rumah itu. Walaupun rumah kecil, sewanya enggak sanggup setahun, per bulan malah. Enggak sanggup setahun. Tapi Masya Allah, malaikat senantiasa masuk, hadir. Kalau malaikat sudah masuk, apalagi yang dibawa? Pasti kebaikan. Pasti doa. Pasti ampunan. Karena malaikat tidak akan membawa kepada keburukan. Tidak akan. Makanya orang yang dipenuhi rumahnya oleh malaikat, maka rumah itu dipenuhi dengan keberkahan. Namun kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Malaikat senang rumah yang ada bacaan Quran di dalamnya. Lalu kelebihan ketiga, tahjuruhu syayatin. Dijauhi oleh syaitan. Syaitan enggak sanggup tinggal di rumah yang ada bacaan Quran. Apalagi kalau terulang-ulang surat Al-Baqarah. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahawa rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka syaitan akan melarikan diri dari rumah itu. Maka ketika kita masuk ke rumah, terutama rumah baru, rumah sewa baru, atau rumah kosong yang sudah lama ditinggali, kita beli, itu amalan yang paling kuat untuk mengusir syaitan adalah bacakan surat Al-Baqarah. Tidak ada jaminan, Pak, mohon maaf, tidak ada jaminan ya, dengan menempelkan blukat di ujung-ujung plafon. Tidak ada jaminan apapun. Nanti setelah baca surah Al-Baqarah, syaitan lari. Lalu iringi dengan wakirah. Imam Nawawi menyebutkan dalam banyak kitabnya, di antara sunnah memasuki rumah baru, melakukan wakirah. Wakirah iaitu syukuran rumah baru. Tujuannya berkenalan dengan tetangga, sekaligus mendapatkan keberkahan dari pahala sedekah. Kita tinggal di rumah itu pertama. Syukur, sudah 10 tahun di rumah sewa, alhamdulillah, dapat rumah sendiri. Tapi syaratnya bukan rumah kredit yang dengan cara riba. Kalau model rumah kredit dengan cara riba, mohon maaf, tidak ada juga ketentuan bahawa diberkahi. Nah, jadi oleh karena itu, kenapa kadang-kadang di rumah yang sepi dari Quran sering terjadi keributan, seakan-akan banyak sekali masalah. Padahal masalahnya sederhana. Paling isteri mepep-pep, anak menangis. Itu aja yang berulang-ulang. Isteri mepep-pep, anak menangis. Itu aja. Berulang-ulang itu aja. Tapi bagi kita menjadi beban begitu besar. Sehingga tiap-tiap hari kita curhat sama teman kita, "Ayo aku tinggal di rumahnya. Lagi rumah jin." Kata dia. Padahal dia jinnya. Quran enggak pernah baca, salat sunnah enggak ada. Itu salat sunnah itu juga bahagian daripada hak rumah. Salat sunnah itu bahagian daripada hak rumah. Rasulullah mengatakan, "Sallu fi buyutikum illa al-maktubah."
Salatlah semua salat di rumahmu kecuali yang fardu. Itu hak rumah, menghiasi rumah. Syaitan enggak sanggup Pak tinggal di situ. Makanya anak-anak kita kalau seandainya rumah dipenuhi Quran, ada yang batat-batat, ada nakal, ada, tapi tidak membuat sakit kepalanya kita. Isteri marah-marah biasa, mereka lelah. Mereka itu lelah. Kita lelah, kita dalam kantor pakai AC. Isteri, Masya Allah, berulang-ulang pekerjaan itu aja. Cuci anak, kemudian cuci piring, cuci baju, jemur cuci bekasan tadi. Kemudian begitu-begitu berulang-ulang. Uang belanja pas-pasan, enggak ada lebih sedikit pun. Pingin dia melakukan pedikur, manikur, enggak bisa. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, bacalah Quran. Dijauhi rumah itu oleh syaitan. Enggak mesti satu malam itu sampai 1 juz, enggak mesti. Yang penting teratur istiqamah 1 hari 1/4 halaman cukup, 1/4 juz atau 1 lembar, subuh sekali, maghrib sekali. Khusus malam tertentu hiasi dengan surat-surat yang disunnahkan Nabi. Malam Jumat baca surat Kahfi. Ini kelebihan ketiga. Dan yang keempat, kata Abu Hurairah, banyak kebaikan yang dilakukan di dalam rumah itu kalau dibacakan Quran. Banyak kebaikan. Jadi terdorong sedekah, mendidik anak sempat-sempatnya dia mengajarkan Iqra, sempat-sempatnya dia mendidik isteri, isteri sempat-sempatnya menasihati suami. Itu kebaikan-kebaikan itu. Penuh dengan kebaikan. Nah, nanti disambung oleh Abu Hurairah, begitu juga kebalikannya, ada rumah la yudhiqa ada ahli, ada rumah sempit bagi pemiliknya. Wa tahjuruhul malaikah, malaikat tidak mau masuk ke rumah itu. Wa tahduruhu syayatin, rumah itu dipenuhi dengan kehadiran syaitan. Wa yaqillu khairuh, sedikit kebaikan orang di dalamnya. Jadi enggak banyak kebaikan, hidup hanya untuk menghidupi diri sendiri. Tidak banyak kebaikan. Mana rumah itu? Yaitu la yaqra fihi al-Quran, yaitu orang yang tidak pernah baca Quran di rumah itu. Kejadiannya sebaliknya. Dan ini didukung oleh beberapa asar yang lain, termasuk dari Ibnu Sirin dalam kitab Musannif Ibnu Abi Syaibah. Juga ada riwayat dari Malik bin Anas radhiyallahu anhu yang juga menyebutkan hal yang sama tentang kelebihan-kelebihan orang yang membacakan Quran di dalam rumahnya. Nah, jadi oleh karena itu jemaah melakukan Allah, rumah yang dibenci malaikat yang tidak ada bacaan Quran. Mudah-mudahan bukan rumah kita yang menjadi target syaitan untuk dipenuhi.